Kalau Cak Puri sering, kalau Cak Puri kesini terus. Monggo lah kamu naik-naik. Iya betul, padahal Cak Puri itu jangan ngintip-ngintip begitu, naik aja begitu. Masih ada tuh satu. Udah undang. Rame nih. Bang Subang kumpul. Assalamualaikum Cak Puri. Assalamualaikum, saya nggak pernah ngintip-ngintip. Waalaikumsalam. Gimana kabar nih Mas Puri? Sehat? Alhamdulillah saya. Ada perkembangan gimana nih Cak Puri yang sering ke lapangan nih? Perkembangan apa? Saja ke itu yang di atas itu. Udah saya gali-gali tadi. Ya kalau mau digali itu terkait CCTV jok motor itu gali itu. Nah iya ini Ya, baru aja kita omongin tadi. Soalnya kan netizen itu menganggapnya dari Bang Heri ininya kan apa SS tersebut. Iya tadi Bang Heri nanya saya kalau saya dapatnya sampai sekarang saya simpen ada buttermilknya memang dari MBS saya ambilnya. Tapi kalau awal-awal mulanya dari mana saya nggak tahu karena saya nggak pernah ikut grup Facebook, nggak pernah ikut grup apapun, nggak pernah. Gitu loh. Ya dapatnya dari media yang udah terpublish ya. Ya karena itu kan sangat merugikan Pak Yosep kalau menurut saya ya. Sangat merugikan sekali. Gimana? Merugikannya gimana? Pandangan Cak Puri gimana? Ya merugikan kalau memang dia itu punya ininya kan ngapain juga disebar gitu kan di up. Seharusnya Pak Yosep aja ngerti. Ngertinya Pak Yosep kan kita lihat dengar kan. Loh itu seharusnya kan dari apa Penyidik ya. ranah penyidik gitu kan. Kok bisa sampai bocor? Bisa Itu keluar. komentarnya begitu. Iya. Itu munculnya itu tanggal 4 April 2022. Itu yang saya simak. Screenshot Pak Yosep di CCTV jok motor. Iya dari MBS yang saya simak itu. Tapi screenshot itu asli atau enggak kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Karena kan kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi di persidangan nggak diterima tuh. Karena Ya dia bahasanya kan bahasanya tidak ini apa hakim itu menganggap apa ya kemarin itu bahasanya hakim. Jadi bahasanya gini Bang Puri, saya ingat nih. Jadi kalau alat bukti atau barang bukti yang didapat tidak didapat dengan cara yang benar atau yang legal, maka dianggap itu tidak benar begitu. Itu ya. Tidak lah, bukan itu, bukan. Kalau mau bahasa legal tidaknya, saya bilang beberapa CCTV yang diamankan itu tidak legal. Saya berani berkomentar seperti itu. Karena saya sudah datengin beberapa yang punya CCTV. Mereka itu tidak dikasih surat serah terima ya. Serah terima terkait barang bukti, nggak ada. itu dari 55 titik CCTV itu pengambilannya nggak prosedural gitu Bang Puri. Ya Menurut sebagian Bang Puri. yang saya tahu sebagian tidak ini ya. Kalau soalnya saya tidak datang ke semua kan. Hanya sebagian saya yang datengin Bang. Itu tanpa ada surat terima Bang. Kalau yang Bu Harun mah ada Bang. Ya tadi ngomong tidak semua. Tadi berarti ada yang pakai SOP, ada yang tidak gitu ya. Tapi itu Bang Ses dipakai juga untuk meringankan Pak Yosep di persidangan ya SS itu ya. Kalau itu kan kayaknya memang disodorin tapi nggak diterima gitu loh Bang Popey. Karena CCTV tersebut hakim menganggap ilegal. Yang saya herankan waktu itu nggak dikejar ya sama Bang Rohman ya untuk diputar semua dari malamnya sampai pagi atau jam-jam tertentu gitu ya. Tahu Ya, Bang Sri gimana? harusnya sih itu dikejar Bang. Karena apa? Biar tidak ada tuduhan-tuduhan, framing-framing terkait pengakuan Ramdhanu ya kan. Bahasanya Ramdhanu itu jujur, ada bahasanya itu Ramdhanu bohong. Nah, kalau memang ingin memastikan keterangan Ramdhanu itu jam 9 ketemu Pak Yosep, yang di Bu Harun itu buktikan lewat yang di Bu Harun gitu kan.
Apa Pak Yosef yang bohong, apa Ramdhanu yang bohong? Atau Ramdhanu yang benar, apa Pak Yosef yang benar, kan gitu. Itu Ya. tidak, Bang. Yang paling krusial itu CCTV-nya Angger ya. Kalau itu bisa diusut ya, si Irlannya dikejar itu dikasihin sama siapa, sekarang nasibnya gimana? Ya kalau memang sudah dirusak oleh siapa jelas gitu ya. Itu kalau urusan Irland itu tanya ke Bang Heri. Bang Heri kemarin ngobrol sama saya di belakang layar. Kalau dibahas di sini gimana? Gozali, PH-nya dulu kenapa kurang ngotot ya? Novita, kalau CCTV Bu Harun resmi ada surat. Gimana Bang? Ya, harusnya kan harapan kita sebagai warga masyarakat itu CCTV itu diputar semua waktu persidangan itu. Jadi tidak ada prasangka kesana kemari gitu loh. Betul tidak? Ya seperti CCTV katanya cucian mobil kan. Nah, Semua cucian mobil itu sebenarnya ada nggak? Kalau yang saya ngerti, ini penangkapan saya aja ya, karena saya nggak di Nah, itu lapangan. Cucian mobil tidak ada, cucian mobil tidak ada. Ya, pengertian saya nggak ada. Yang ditunjukkan awal-awal itu kayak ada bayangan perempuan itu dari CCTV-nya Bu Harun gitu. Wawancaranya Poppy Amalia bersama Pak Dede tukang cucian itu nggak ada CCTV di cucian mobil. Salah satunya CCTV Ayam Jago, Bang, yang wajib itu diputar gitu kan. Karena itu dari kesaksian Pak Edi almarhum memberikan kesaksian, keterangan gitu kan, bahwa ada yang melintas jam 4.30 berboncengan, kan seperti itu. Nah, dan di persidangan juga menyampaikan bahwa CCTV Ayam Jago sudah diamankan oleh penyidik, kan gitu. Nah, tapi setelah itu dibantah sama PH Rohman waktu itu, bahwa di data berkas IT gitu kan untuk CCTV Ayam Jago itu tidak ada. Aneh nggak? Terus saya pernah dengar gini ya, waktu diwawancarai Kang Yahya di rumah makan itu, kalau nggak salah ya, kalau salah diluruskan, itu kan katanya Pak Edi juga sempat diliatin ya di Polda sama IT-nya Polda itu, yang ini atau gimana. Terus juga dia bilang itu ada screenshot yang dikirimkan ke Pak Asep Nugraha, tapi Pak Asep Nugrahanya mengelak, wah nggak tahu apa sibuk atau hilang atau gimana. Bener nggak begitu? Coba aja tanya sama yang sempat ini ya wawancara itu, Bang Hersus tuh. Kang Yahya yang wawancara. Iya benar Bang Yahya. Iya. Dan Bang Heri juga sama wawancara juga. Ya, Ya kalau mau videonya kalau mau masih fair itu ada di YouTube saya masih OJ-nya ada. diusut dulu. Semua OJ diusut tuntas dulu itu kalau mau fair. Iya, ini kan Nggak usah untuk salah satu, kan penyidik. semuanya diusut. Oh iya, Plus itu harapan. tim Inavis sama penyidiknya itu juga harus diusut semua di masa zaman kegelapan itu harus diusut semua. Sekalian propamnya sekalian itu harus diusut itu. Nah, pertanyaannya siapa yang ngomong usut kan? Ayo, kita suarakan kemana? Kan tetap ke polisi toh? Iya. Nah, iya. Kita bersatu kalau mau bersatu sama-sama menyuarakan OJ. Kita kesampingkan yang lainnya dulu. Suarakan OJ diusut. Iya Bang, kita Nah, suarakan itu harus dipidanakan juga itu karena menghilangkan barang bukti itu. Nah, saya Tim sepakat. OJ, Inavis sama penyidik yang pertama itu harus OOJ itu diusut mau semua. diusut dari mana dulu nih? Awal OOJ kita bisa mengatakan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh katakanlah obstruction of justice-nya dari mana dulu? Apakah bermula dari tanggal 19 atau waktu pengambilan CCTV atau bagaimana gitu loh? Ya kan menurut kalau pengambilan saya- CCTV kan kalau nggak ada yang nyuruh nggak bakalan ngambil lah itu. Iya. Tetap ada yang tahu. nyuruh dari atasannya juga kan itu. Nah makanya Tapi kan atasan itu dari mana? paling tidak kita punya acuan nih tanggal 19 gimana prosesnya, ada si A, si B, si C, maksud dan tujuannya apa kan, ada Ya, legal yang standingnya kalau apa enggak, yang Habis melanggar itu polisi tindak lain lanjutnya dulu itu, kayak apa kalau mau. kan.
polisi Terus lain, Irwan Inavis, tadi. penyidiknya. Nah, Masalahnya gini ya teman-teman ya, terkait masalah tanggal 19 yang ngambil kucing, itu yang ada di dalam TKP kurang lebih 20 menit di dalam rumah lo ya. Yang ngambil kucing kurang lebih 20 menit. Dan kelamaan 20. kayak gitu ngambil kucing. ya lama lah. Masa cuma ambil kucing sampai segitu lamanya? Ya intinya itu ini udah melanggar itu. Kan dia seorang anggota, terus dia juga orang sipil, tahu hukum kok. Bang Terus Puri, itu Inavisnya juga kucingnya membiarkan, kucing apa kan. sih? Kucing Persia apa kucing apa? Ya kucing biasa, Ya kalau mau fair-fairan ya itu semua OJ Tapi di dalam kandang ya Bang Puri ya? terus dilimpahkan ke pengadilan gitu loh. Ntar Bang Ghazali, katanya kan kasihan sama kucing, takutnya nggak makan gitu kan. Tapi setelah diambil, itu ditinggal di polsek, dibiarkan. Kan sama aja dengan bohong. Kalau kasihan Iya. sama kucing, seharusnya dirawat. Nah, itu alasan doang sebenarnya. Iyalah. Ya kalau patut kita menduga gini kan, saya analisa begini loh. Kucing di dalam kandang. Ngapain juga kucing? Tanggal 18 tim Inavis sampai jam 11 malam. Kucing itu nggak dikasih makan dari pagi kan, tentunya meong-meong. Kenapa nggak dikeluarin sekalian? Kenapa harus tanggal Sebenarnya 19? nggak usah dipercaya kalau masalah ngambil kucing. Itu nggak mungkin. Iya, Pak. Sekarang gini aja ya. Itu lokasi TKP kecil. Inavis itu berapa orang? Masa nggak bisa mengambil barang Nggak bukti? mungkin. Paling menghapus jejak itu dugaan saya. Ya, makanya Terus- itu. Masalah Yaris itu mobil baru. Saya pernah punya Datsun baru ya. Itu ada auto locknya. Beberapa menit nggak saya kunci, lupa ngunci, itu ngunci sendiri. Kenapa ada istilah Yaris tidak terkunci itu loh? Berarti saat itu pernah ada yang memeriksa ya, pernah ada yang buka bahwa Yaris nggak terkunci. Itu taunya dari mana tuh istilah Yaris tidak terkunci itu? Kalau menurut informasi yang saya terima, yang saya dengar bahwa Yaris itu tidak terkunci karena memang ada salah satu pintu yang memang tidak tertutup rapat, begitu Bang Sas. Oh begitu ya, kalau begitu ya memang iya, kalau nggak tertutup rapat nggak bisa terkunci. Betul. Tapi benar ya Bang Yeri ya, beberapa mobil-mobil baru itu kan ada autolocknya ya. Kalau memang tertutup rapat kan sering tuh kunci tertinggal di dalam, ngunci itu kan berarti dia ngunci sendiri gitu loh. Tapi Ya. tapi waktu tanggal 18-nya itu terkunci nggak tuh mobil Yaris? Gimana? Itu yang kita tanya. Pada tanggal 18 itu mobil Yaris terkunci nggak? Justru yang saya dengar informasinya tanggal 18. Jadi pada saat waktu itu kan yang ada itu kan mobil 3 ya Bang ya. Mobil Yaris, mobil Alphard MRC. itu, sama mobil BMW. BNB yang Yaris masih lupa. itu salah satu pintunya menurut informasi memang bukan berarti pintunya terbuka ya, tapi kurang Kurang rapat. Kurang rapet. Eh, Artinya bisa kita patut duga itu malam itu mobil tuh keluar kali ya. Sebelum Siapa yang tahu kejadian. yang mobil Alphard sama Yaris keluar itu? Ada yang tahu nggak itu? Ya nggak tahu lah. Yang bawah siapa aja itu? Mobil Alphard sama ini Yaris itu keluarnya. Kalau saya pakai keterangan Pak Yosep kan waktu sebelum meninggalkan TKP, ini versi Pak Yosep ya kalau nggak salah. Sebelum dia berangkat ke Cijengkol, mobil masih dalam keadaan normal gitu loh. Tapi terkunci dan tidak nyakitan juga nggak tahu. Tapi gini, kalau secara logika ini mobil baru, Amel lagi seneng-senengnya punya mobil tuh. Saya umpamakan saya sendiri biasanya selalu diperiksa ya. Wih, pintu udah terkunci belum? Ya lebih hati-hati lah, masih sayang-sayangnya lah gitu loh. Sekarang kalau mau menyelesaikan kasus ini, yaitu ini kita kesampingkan yang lainnya dulu. Oh, jadi proses dulu. Di Oh secara iya, kalau transparan sore sama iya lab, Novita. harusnya dilimpahkan ke pengadilan juga itu, karena menghilangkan barang bukti. Kalau Yaris itu Kan mereka yang sorenya bertanggung memang jawab begitu. dulu itu, bertanggung jawab menangani kasus. Nah katanya ada posisi rumah berbeda setelah tanggal 20 ada tim Inavis datang lagi. Itu
Kang Heri masuk ya, Kang Heri ya ke halaman ya. Gimana? Tanggal 20 saya lihatnya di VT-nya Kang Heri itu kan syuting ada tim Inavis kembali ya, atau ya aparat lah ke situ. Iya, malah tak untuk tanggal 18-nya juga kan posisinya semua media juga karena waktu itu hujan kan. Waktu wawancara sama Bu Sumardi tuh, waktu menyampaikan sebuah statement yang memang diduga gitu kan. Waktu itu kan itu di dalam garasi juga tuh. Ya, maksud saya kan gini, tanggal 19 itu kan nggak ada olah TKP, adanya pengurasan bak mandi dan pengambilan kucing. Terus kalau nggak salah di persidangan itu kan Asep Nugraha itu atau tukang fotonya itu bersaksi bahwa di tanggal 20 kita periksa 21. ada beberapa tanggal 21. Ya. Ya intinya posisi-posisi sudah pada berubah ya, termasuk mungkin meja atau kursi. Nah kira-kira itu yang rubah siapa itu di tanggal 19 itu? Tanggal 20 berarti nggak ada. Bang Heri itu tanggal berapa? Kalau di channelnya itu tanggal 20 ya? Iya mungkin ya. Saya nggak tahu pasti itu tanggalnya. Kalau dari Bang Furi tanggal 21. Berarti 2 hari off Bang Furi. Tanggal 19 sama 20 off. Nggak ada olah TKP. Tanggal 19, tanggal 20, tanggal 20-nya kan serah terima dari Polsek ke ini kan, apa namanya, ke Polres. Tanggal 20-nya. Gitu Bang. Ya artinya tanggal 20 itu nggak ada aparat yang datang ke TKP ya? Tidak ada ya? Berarti yang Ya, video itu tidak ada tanggal... aparat. Bukan tidak ada aparat, karena di sana itu ketua tim untuk pengamanan TKP itu kan Kanit Taryono, informasi yang saya dapat. Pastinya ada yang jaga di sana, pasti ada yang jaga. Karena saya pikir fitinya Bang Hersus saat itu ya arahnya dari Bu Cucu ya, jalan terus syuting selamat itu apa untuk bunga-bunga itu masuk, dan di situ saya lihat ada Pak Karsa, ada beberapa orang, ada stick golf, ada stick golf, ada papan penggilasan. Itu saya pikir tanggal 20 karena di situ ada tanggalnya gitu. Tapi kan kayaknya kasus itu kan diambil Polres itu nggak ada serah terima juga, atau kayaknya kasus ini diambil Polres itu nggak ada serah terima. Kan ada kesaksiannya Asep Nugraha itu di kesaksian itu. Enggak, Kalau itu aku nggak kesaksiannya tahu. ini Bang, kesaksian dari Pak Kanit Karsa. Pak Kanit Karsa kan ke Polres tuh untuk serah terima kasus ini, kasus jalan cagak itu Bang, ke Polres. Tapi di kesaksian persidangan Kesaksian persidangan Kanit Karsa seperti Ada Bang Gojali, ada Ya itu tadi pertanyaannya kan kembali yang rubah itu siapa itu, apakah pasukan di tanggal 19 itu atau gimana, atau ada seseorang yang masuk? dugaan saya sih tanggal 18 ada apa kok sampai malam. Di sana pun juga ada iparnya Yanti itu Ya ada Asep malam-malam, Hamdan ya, iya kan? Asep Hamdan. diwawancarai oleh salah satu TV Subang itu. Ya, juga bawa ini barang bukti yang mau dinaikin ke mana? Ke mobil, ya. Mobil polisi waktu itu. Kan dia yang megang itu. Bantu naikin gitu kan. Itu malam 18 itu selain Asep Nugraha, Danu, ada siapa untuk sipil keluarga setahu Bang Puri? Kalau Danu kan mengaku disuruh ganti lampu. Ya. Ya kalau kita lihat dari Kalau Asep Nugraha karena ada viti-viti yang bersebaran tuh diwawancarai ya. betul. Selain itu Kalau ada kita siapa lagi? lihat, Bang, kalau kita lihat dari beberapa ini ya video gitu kan, rekaman video, itu juga ada salah satu anggota Polsek Jalan Cagak yang di depan pintu malam-malam dia itu yang seharusnya itu bagiannya Inavis loh ya. Tapi kok dia yang ini ngecek pintu ini gitu kan. Itu yang kita aneh. Oh. Nah, dari pengamatan Bang Puri ini berarti bisa disimpulkan atau patut diduga ada oknum yang bermain menghalangi atau menutupi atau mengaburkan kasus ya?
Artinya Bang, ada dugaan ke sana tanggal 18 dari setelah Bu Sumarni itu balik gitu kan ke Polres. Mereka itu dari sana mereka itu banyak oknum-oknum masuk Bang. Seperti itu. Oke. Kalau dari analisa Bang Pur ini pendapat aja lah. Kira-kira mereka ini kerja untuk siapa? Kalau saya pribadi ini saya ungkapkan dulu ya. Kalau saya pribadi bukan hanya karena suruhan pelaku atau siapa, kita nggak bicara dulu masalah Pak Yosep, Danu dan lain sebagainya ya. Kalau analisa saya itu begini, jangan-jangan ada kasus lain yang takut terbongkar kalau kasus ini terbongkar gitu. Contoh ya, karena kedua korban ini adalah sekretaris sekaligus bendara yayasan, tidak menutup kemungkinan ada korelasinya dengan sesuatu yang ada di situ gitu loh. Jadi mereka orang-orang yang berkepentingan itu tidak mau nih kasus terungkap, akhirnya mengerahkan para oknum ini untuk membuat sulit kasus ini begitu loh. Kalau Bang Puri gimana? Kalau saya tidak Bang. Gimana? Kalau saya tidak ada arah ke sana Bang. Karena dugaan saya itu, analisa saya itu murni ini sudah awalnya bukan untuk melakukan pembunuhan tapi hanya nakut-nakutin yang akhirnya ini Bang, apa namanya? Kebablasan. Ya, ke bawah, kebablasan seperti itu. Nah, ya oke lah kebablasan atau tidak, oknum-oknum yang tadi Bang Puri kan kita sepakat ada oknum yang mungkin bermain setelah kejadian. Kira-kira itu siapa ya yang mampu mengerahkan itu? Otomatis kan ada instruksi, ada semacam negosiasi atau omong-omong gitu. Ya mungkin kalau dugaan saya Bang, karena sudah ada ini loh ya, dari awal itu sudah ada kedekatan ya. Pas kejadian mungkin sudah karena adanya kedekatan, terus kedekatan emosional gitu kan. Nah mereka itu sudah ya tidak bisa untuk dilepas sudah. Jadi satu kesatuan Bang, seperti itu Bang. Kalau dugaan saya ke sana. Lah kedekatan emosional ini arahnya ke siapa ya kira-kira? Ke YR, ke YH, ke ML, atau gimana? Ya, tinggal diusut aja oknum penukar harddisk gitu kan. Dia atas dasar dari instruksi dari siapa, karena apa gitu kan. Ya. Kalau pendapat Kang Herisus gimana Kang Herisus? Kira-kira kalau ada OOJ itu arahnya kemana tuh? Kalau ada OJ, kalau saya menurut pendapat saya arahnya kepada pelaku. Jadi memang justru pelaku yang minta untuk. Berarti dia sendiri yang punya korelasi dengan orang-orang ini ya? Ya betul seperti itu. Bukan karena ada dari atasan perintah untuk ini itu gitu ya? Nah mengenai pelaku dalam hal ini kita semua ketahui ya bahwa Danu dalam hal ini putusannya udah ingkrah ya gitu. Ya. Dan untuk Pak Yosep masih ada PK. Ya betul masih ada upaya hukum ya untuk PK. Tetapi kalau menurut pendapat saya, karena kan sebelum melakukan kasasi itu ada banding dulu tuh, ya kan? Banding udah ditolak, terus kasasi ditolak. Nah kalau seandainya anggap saja ada dugaan bahwa Pak Yosep itu tadi disampaikan juga oleh Bang Jack. Kalau seandainya kan memang tidak mengakui ini, justru hal ini harus dimaksimalkan baik di banding maupun di kasasi ya kan. Intinya nopumnya ini benar-benar digunakan, dikeluarkan pada saat melakukan upaya hukum. Nah sekarang tadi disampaikan lagi oleh Bang Sas bahwa masih ada PK begitu ya. Nah PK ini kan juga harus ada nopum baru yang tidak pernah dipakai atau tidak pernah dipakai pada saat sidang pengadilan pertama di banding maupun di kasasi begitu ya kan? Nah, jadi kalau menurut pendapat saya tidak bagaimanapun ini juga kan fakta persidangan ya, dan ada beberapa upaya hukum yang sudah dilakukan oleh terdakwa yang tentunya dilakukan. Nah
manakala tidak mampu untuk membuktikan novum baru yang dalam hal ini dapat mematahkan ketidakterlibatannya, berarti itulah adalah pelaku. Oke. Jadi ini ada korelasinya dengan apa yang, kalau menurut pendapat saya tadi Bang Sas sempat bertanya kepada Bang Puri bahwa ini kedekatan emosionalnya dengan siapa nih? Kan begitu. Ya. Sekarang kita berbicara kepada Ramdhanu. Yang ini kita konteksnya berbicara kepada orang yang dalam hal ini majelis hakim sudah memberikan vonis saja, begitu Bang Sas ya. Iya. Nah, ini kan Danu dan Pak Yosef begitu. Tapi kalau menurut cara pandang saya, ini saya berbicaranya logik saja gitu. Danu tidak akan memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu. Apabila tadi dikaitkan dengan ada kedekatan emosional dengan obstruction of justice. Tidak cukup punya kemampuan lah untuk Tidak itu cukup ya. punya kemampuan begitu. Tidak punya kapasitas untuk itu. Makanya Bang Sas tadi sangat betul sekali pertanyaannya kepada Bang Puri. Ini kepada siapa ini kira-kira hubungan emosional yang dimaksud di sini? Karena itu kan ya. Sama, Ya. saya juga berpikirnya kalau ke Ramdhanu tidak, Bang Heri. Ke Ramdhanu Betul. juga tidak. Jadi kalau izin ini Bang Puri, kalau tadi pertanyaan Bang Sas, tadi Bang Puri menyampaikan ada kedekatan secara emosional. Nah, otomatis kan Bang Puri sudah dapat menggambarkan yang menjadi objek ada kedekatan secara emosional di sini, ya dimaksud itu sopo gitu loh. Tinggal diungkap itu. Maka Pemukar Hardi hanya sebatas kena demosi 2 tahun, sidang kode etik, ya kan? Itu yang bikin kita tanda tanya Bang sampai sekarang Bang. Ya kalau sekarang Bang Puri, kalau Bang Puri kayak gitu, Bang Puri harus ini punya bukti-bukti untuk ini mengungkap. Kalau nggak ada bukti-bukti juga nggak ada gunanya gitu loh. Kalau untuk mengungkap itu kan kita harus punya bukti. Minimal Ya kan udah mungkin jelas dari persidangan itu, dari pengakuan keterangan Angger gitu kan, kesaksiannya itu kan ditukar gitu kan, harddisknya ditukar, udah jelas itu. Ini Bang Puri izin ya Bang Puri ya, maksudnya mungkin begini ya, maksud disampaikan oleh Bang Sas dan barusan siapa yang Bang Ghazali. Bang Ghazali barusan, maksudnya tadi kan dikatakan bahwa ini ada hubungan emosional yang sangat kuat sehingga adanya obstruction of justice di dalam kasus Subang, termasuk salah satunya tadi berbicara terkait CCTV. Nah, jadi mungkin yang ditanyakan dalam hal ini kedekatan emosional siapa, objeknya di sini siapa gitu loh Bang Puri, maksudnya mungkin seperti itu. Yang ditanyakan itu bukan berarti terkait penghilangan CCTV dan lain sebagainya gitu. Ya kalau saya kan tidak langsung menuduh siapa-siapanya Bang, karena ini hanya sebatas dugaan saya gitu kan, tanpa adanya hubungan emosional. Ya, Maka seorang ini tidak mungkin berani. berarti ini ya, tanpa menyebutkan inisial nama dan lain sebagainya, berarti kedekatan ini di luar tersangka yang sudah ada. Bisa jadi. Nah, begitu. Nah, tersangka yang ada kan, tersangka saya dapat memahami Bang Puri nih. Tadi kan dikatakan bahwa Danu tidak memiliki kapasitas untuk itu, ya kan? Ya, Terus- karena saat itu kan Danu belum punya pengacara kan, jadi masih polos. Benar. Oke, Bang Puri dapat dipahami maksudnya kemana Bang Puri. Terima kasih. Ya kemarin cerita-cerita banyak, masa nggak ngerti. Bang Jack gimana Bang Jack? Narasinya terkait OOJ nih. Terkait OOJ ya memang harus diusut Bang, karena ini juga akan menentukan nanti ini sebenarnya siapa sih yang menyuruh mereka itu loh. Iya. Itu kan ada bahasa kedekatan emosional juga. Ya siapa gitu kan? Ini berarti si pelaku ini dekat dengan OJ, kedekatan emosional.
Otomatis tidak ragu-ragu juga kalau mau nyuruh, kau hilangkan CCTV, kau cari, kau tukar Kalau bagaimana, kan gitu kan? iya, kalau aku kan berkaitan dengan kasus lain, ada pihak lain yang nggak mau Ya, kasus iya, terungkap, iya, ya kan? jadi. Nah, kalau misalkan terkait masalah yang sudah terjadi, Ibu Mimin, ya Habib, Arigi, dan Pak Yosep ini sudah terjadi, dan mereka memang tidak mengakui, ya ini simpel. Tinggal buktikan aja. Bisa nggak mematahkan keterangan Danu, itu aja sebenarnya. Simpel, gitu kan? Betul. Itu udah. Gitu, Bang. Ya. Ya, ini kan sekarang lagi pengajuan Prapit, tinggal tunggu waktu ya dari PN Bandung, jadwal kapan seperti itu. Setahu Bang Furi, Rapid ini untuk menguji ketersangkaan atau menguji penangkapan dan penahanan atau gimana? Itu ada di ranah PH untuk menyampaikan. Oh, oke, siap. Monggo yang lain. Korek saya Bang. Ya kan saya host. Ini saya berusaha netral, makanya saya tanya semua. Jadi saya nggak mau dukung sana dukung sini gitu loh.